Shalom, salam sade, salam hari Kamis, salam hijau balik, Happy Thanksgiving buat viewer yang di Amrik ya. Ada beberapa viewer yang di Amrik nonton. Hari ini kalian celebrate Thanksgiving di sana, Happy Thanksgiving ya. Dan ini Thanksgiving yang bagus ya, market dihijaukan. Biasanya Thanksgiving market merah, apalagi waktu zamannya si Bideng ini ya. Si Bideng ini dia mimpin naik Thanksgiving itu dia market kripto BTC merah itu ya. Nah, kali ini Trump yang menang ya, support biasanya ya, Thanksgiving ini hijau ya kan. Nah, itulah pemimpin kok yang bisa mikirkan rakyatnya, dibuat senang kan, hari besar gitu. Market dibuat hijau kan, segar, yang rayakan Thanksgiving, lihat dompetnya tebal ya kan, lihat walletnya hijau, nomor saldonya naik terus ya kan, happy ngerayainnya. Selama belakangan ini waktu masa Biden udah inflasi tinggi, ekonomi sulit ya kan, market dibuat merah, apa nggak stres ngerayain Thanksgiving-nya beberapa tahun ini. Tapi hari ini ya, Thanksgiving-nya indah ya, market dipoles hijau setelah koreksi ya. Di ini dari 92 dia bounce ke 97-an semalam ya. Tapi ini tadi dia agak drop balik. Tapi nutup ya, candle-nya candle hijau bagus gitu ya. Jadi kita lihatlah mereka paling nggak di hari Thanksgiving ini hati itu gembira lihat market, lihat dompet ya kan, lihat walletnya, saldonya naik kan. By the way, ini saya buat video posisi market cap sekarang naik 37% ya, 3,7%. 3,8% lah dia naik ya, yaitu di 3 triliun, 31 billion. Tapi volume agak drop dikit ya, nggak heran karena kemarin koreksi mereka ada yang serok untuk swing kayak untuk scalping kayak ya kan. Jadi begitu dia hijau cuan ya TP, makanya agak drop sekitar 9% volumenya ya. Volume transaksi ya turun, tapi nggak gimana untuk volumenya, masih oke di atas 200 billion ya, yaitu di 201,6 billion. Nah, yang bagusnya itu BTC DOM-nya drop. Nah, ini yang buat altcoin semalam pada bagus bernafas karena Ethereum disorong gitu ya. Kemarin semalam lah tiba-tiba disorong, Ethereum naik sekitar 8%-an ya semalam. Nah, itu pada ini hijau balik semua. Jadi seger liatnya ya kan. Mereka yang ini setelah koreksi, nah ada yang setel langsung ke Ethereum gitu. Nah, sebagian jalur Ethereum ada hijau. DEX kalau kita lihat DEX-nya yang Uniswap yang lumayan naik ya semalam ya. Uniswap, begitu Ethereum-nya disorong. Nah, cuma Polygon Matic yang nggak gimana ngefek ya, nggak terlalu Padahal dia jalur Ethereum ada beberapa lumayan kita. Kemarin ada yang ini nggak scalping Atom. Kalau kalian ada long Atom kemarin lumayan loh dapatnya juga ya. Atom kalau ada ini boleh semalam kalau ada scalping long. Yang agak ini Polygon, biasanya kalau dulu udah Ethereum mulai kenceng gitu, Polygon ikut, ini nggak terlalu. Yang bener ini ngikutnya ini Ethereum Name Service itu yang sebelum Ethereum di pump dia udah hijau dari kemarin itu. Begitu Ethereum di pump ya dia makin hijau lagi, makin kenceng dia Ethereum Name Service ya.
Emang kalau dia hijau ya gitu karena semalam dolar agak drop ya, lihat eventnya udah ketahuan dia agak drop kan harusnya. Nah, gold agak hijau kali kemarin saya nggak trade. Kalau saya trade ya ada sih sebenarnya cuan kok, tapi saya karena nggak tahu arah, ragu kan, karena lihat biasanya Thanksgiving dia agak merah, tapi kalau lihat fundamentalnya harusnya dolarnya agak drop. Kalau semalam lihat eventnya kan harusnya dolar drop, ya BTC agak hijau, ya kan, gold juga harusnya hijau, ternyata benar. Tapi ya di luar perkiraan karena berapa tahun ini Thanksgiving dia drop, maka kemarin saya ragu, ya udah saya diam dulu, lihat dulu kemana arahnya, ya kan. Ternyata arahnya bagus, positif. Jadi semalam dolarnya melemah, ya drop ke 106,1 semalam dia nutup, tadi pagi nutupnya kalau nggak salah ya. Ini market Asia agak hijau balik, dolar dikit cuma plus yang 106,2 sekarang ya. Karena memang kelihatan datanya semalam GDP-nya drop gitu kan. Terus yang saya bilang Chicago PMI-nya juga itu kelihatan sekali udah, karena saya baca berita dia udah dire warning untuk Chicago State, dia punya ini industri gitu. Makanya kemarin Chicago PMI saya lihat loh kok forecast-nya hijau, harusnya dia drop gitu. Dan GDP juga kan, GDP-nya turun. Yang agak dia naik PCE, ya kan, PCE naik sedikit, yang core-nya 2,7%, dia naik 2,8% gitu ya. Tapi kalau lihat dari ininya GDP-nya drop, Chicago PMI-nya drop lumayan. Mas saya bilang ini kok di forecast-nya naik, harusnya drop, ternyata benar dia drop gitu. Nah makanya dolarnya agak melemah semalam. Dolar melemah ya harusnya dia jalurnya gitu. Kalau dia arahnya bener, nggak anomali, nah harusnya dia dolar drop ya, emas hijau, BTC hijau. Nah semalam bounce back BTC lumayan ya, bounce backnya lumayan juga dari 92 ke 97 something, itu lumayan dia ini, lumayan dia bounce. Tapi ya itu, ini tadi dia nutup agak ini. Tapi masih daily-nya masih hijau ya, tapi lihatlah hari ini mungkin saya rasa sideways untuk hari ini saya rasa. Tapi walaupun sideways ya untung ini domnya BTC domnya turun, itu yang kita harapkan. Ya kan. Yen juga menguat. Yen menguat, Kongres kemarin waktu yen melemah saya ada bilang kan, waktu di 156 poin sekian saya bilang kalau yang pengen beli yen beli gitu. Lagi melemah ini dia menguat ya. Kongres buat yang anak-anak di Jepang kalau mau kirim duit ya sekarang Anda bisa kirim duit lagi positif ya. Untuk yennya karena BOJ announce dia cuan selama kuartal 1, kuartal 2 dia banyak lost money di bond ya. Total dia loss sampai 90 billion itu US dollar ya, dia hold yen. Nah kali ini ada cuan dari hold bond ETF-nya, dia ada cuan 6,6 billion lah. Nah dengan ada cuan, yen positif menguat gitu. Padahal kalau dihitung-hitung masih rugi, karena waktu kalau dihitung loss-nya itu 90 something billion. Ini baru ada cuan lah untuk kuartal 3 ini ya.
dimasuk kuartal 4 hitungan ini dia hold bond ETF-nya ada cuan 6,6 billion katanya. Jadi good news buat yen-nya, dia menguat. Tapi di belakang itu ada hal-hal apa gua nggak tahu, tapi agak ini hati-hati juga. Saya agak ragu ini tiba-tiba mah bisa aja nanti terjadi carry trade lagi ini. Bisa saja kan sesuatu hal di belakang apa yang disetel gitu. Tapi ya menguat dia agak bagus lah buat anak-anak Indo yang kerja kan, yang dapat gaji kirim ke orang tua. Ini dia agak menguat dikit ya. Kalau kirim ke Indo agak lebih inilah. Rupiah juga kalau nggak salah agak melemah, saya dengar rupiah ya, agak melemah. Nah kalau Anda kirim duit ya agak banyak kan kelihatan gitu. Ini saya buat video posisi BTC di 95.566, ETH 3.600-an ya. Saya rasa hari ini agak sideways mungkin market ya. Tapi kalau yang mau scalping boleh dilirik itu Ethereum Classic, kayaknya masih mau, belum habis gas ya. Kalau yang pengen ini long itu Ethereum Classic bisa coba dilirik, tapi kalian cek dulu, saya nggak cek dia punya time frame ini komplit, kalian coba cek dulu sebelum masuk ya, time frame kecil di 15 menit, 30 menit, 1 jam Anda cek dulu ya. Tapi kalau secara garis besarnya saya lihat ininya belum habis gas sih. Ini saya buat video Ethereum Classic di $31.95. Kayaknya masih bisa naik dikit. Kalau yang mau scalping long masih bisa lah. Mbak Tia masih boleh ya. Mbak Tia Celestia $8.41 ya, masih oke. Tapi yang enggak lagi lah, kalau mau scalping long Mbak Tia enggak lah ya. Ethereum Classic boleh dilirik. Lain, kita lihat koin lainnya. Oh, Pancake lumayan juga loh ya, Pancake swap agak lumayan naik juga, nggak terpantau dengan saya. Tapi ya ini DEX semalam ini saya lihat DEX DeFi DEX yang agak lumayan naiknya ya, kayak Uniswap, ini Pancake Swap ya. Itu one inch udah mulai hijau juga tuh. Ini one inch mudah-mudahan ya. Kalau ada yang sangkut mudah-mudahan masih mau naik lah. Ini saya buat video 41 sen. Mudah-mudahan masih mau nih one inch ya. Boleh juga kalian cek kalau mau scalping long, one inch boleh dipantau juga ya. One inch kayaknya masih bisa naik. Belum habis gas one inch. Ya kan, ketahuan ini DeFi DEX 0x protokol juga lumayan hijau ya. Ya semalam saya lihat yang agak ini DeFi DEX sih yang mereka agak lumayan hijau gitu. Ya itu sih masukan saya buat kalian kalau yang mau scalping ya, boleh dipantau itu beberapa koin yang saya lihat. Tapi kayaknya hari ini market sideways sih saya rasa posisinya.
ya. Untuk SAU saya ada masuk tadi pagi pas dia buka market di 2636, saya ambil posisi short. Udah profit tadi, tapi saya masih biarkan lihat jadi atau enggak dulu nanti. Kalau apa ya lihatlah ntar malam atau nanti kalau dia bisa agak lebih drop baru saya TP bertahap. Saya tadi ambil posisi short sih kalau saya lihat ininya kan. Jadi begitu aja pembahasan video di hari Kamis ini ya. Selainnya berita yaitu ya Trump pilih-pilih orang. Ini udah banyak yang ini, yang dulunya ngelawan arus jelek yang tentang kripto, ini sekarang banyak wah tiba-tiba berubah arah lidah mereka. Jadi wah ini kripto akan jadi aset penting begini begitu. Banyak juga yang puji-puji Trump, kayaknya mau dapat jabatan juga kali ya, mungkin harap dilirik Trump dikasih posisi ya kan. Jadi saya lihat berita ada beberapa lah mantan-mantan bekas dia komisioner di CFTC lah, atau yang bekas former apa di SEC lah gitu ya. Banyak yang ngejilat juga yang dulunya waktu masa Bideng nentang, sekarang malah balik arah. Jadi wah kayak dia paham betul kripto. Kadang lucu lihat mereka yang ini lucu juga ya. Jadi ya itulah mereka bersilat lidah tanpa ada malu di publik, nggak heran gitu kan. Tapi ya buat ini, tapi Trump terpilih ini besar sekali impactnya buat kripto ke depannya kan. Jadi udah ada kejelasan lah. Yang tinggal kita harap itu satu regulasi yang disusun. Itu regulasi yang bisa netapkan landasan hukum gitu kan ke depannya. Karena jangan juga kayak kita investor-investor itu tiba-tiba koin to rug pull, nggak ada pertanggungjawaban, hilang-hilang. Selama ini kan di kripto itu kan gitu kita ya, si A, si B udah nyolong atau bangkrut rug pull, tiba-tiba nggak ada pertanggungjawaban. Ya kita, duit kita hangus saja, nguap aja kayak uap air kan. Nah harusnya ada landasan hukum, paling nggak yang nggak bertanggung jawab itu harus diproses hukum, ya kan? Ya mudah-mudahan lah ke depannya lebih jelas aturan mainnya, aturan hukumnya. Itu yang kita harapkan juga. Jadi begitu aja pembahasan video di hari Kamis ini. Seperti biasa, malam Jumat lemeskan ototmu. Oke, pikiran kan lagi tenang, market hijau ya kan? Di November ini pada pasti udah senang lah market ini. Ya kan, dan November hari ini udah tanggal 28, tinggal 3 hari lagi. Oh ya, soon nanti dia, wah Senin ini nanti Minggu ya, Minggu dia tutup. Minggu tanggal 1 itu monthly candle nutup. Tanggal 2 pagi ya kan, weekly. Tapi pentingnya tanggal 1 monthly, udah mendekati monthly juga. Nanti lihat juga monthly candle-nya nutup sisa berapa hari lagi ya. Jadi ya pantau aja market. November segera berakhir. November to remember. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.